Pelatih Timnas U23 Filipina, Gareth James, menyoroti keterbatasan persiapan anak-anak asuhnya usai kalah dari Indonesia pada pertandingan perdana SEA Games 2025. Kami punya banyak potensi serangan. Kami punya pemain-pemain dengan kemampuan yang bagus. Yang kami kurang saat ini adalah waktu bermain bersama. Untuk bisa membangun kombinasi, berlari menusuk ke dalam, atau mengirim umpan ke kotak penalti, semua itu butuh waktu dan pemahaman antar pemain, kata James pada jumpa pers setelah pertandingan. Kita harus memahami di mana rekan kita suka menggiring bola, jenis umpan seperti apa yang bisa mereka mainkan. Dan sayangnya, persiapan kami sangat terbatas, jadi ada sedikit kekurangan dalam kohesi tim, baik dalam hal umpan maupun penyelesaian akhir. Tapi seiring waktu, saya yakin itu akan membaik lanjutnya. Meski kalah, James memuji semangat juang para pemain asuhannya. Kami datang ke sini dengan niat untuk mengambil inisiatif permainan di kandang lawan, dan kami bangga bisa tetap berada dalam pertandingan hingga akhir. Tapi tentu saja kami kecewa tidak bisa membawa pulang poin, ujar sang pelatih. Pelatih menyebut laga ini menjadi bukti kualitas dan kekompakan pemain muda Filipina. Ia memuji sikap dan determinasi para pemain sepanjang laga. Mereka menunjukkan sikap luar biasa dan saya tidak bisa lebih bangga lagi terhadap apa yang mereka lakukan malam ini, ujarnya. Kami juga menggunakan lemparan jauh sebagai senjata, tapi dengan persiapan terbatas, tidak semua aspek bisa dilatih. Kami akan evaluasi lagi jelang laga berikutnya, katanya. Luar biasa, sangat dramatis. Admin aja sampai tagang nontonnya. Hasil dan skor akhir. Laga Timnas Indonesia di laga SEA Games 2025. Begini jalannya pertandingan. Bertanding di Stadion 7, Ratust Anniversary, Chiang Mai, Timnas Indonesia yang jalani laga perdana langsung mencoba mengambil inisiatif menyerang sejak menit awal. Pasukan asuhan Indras Jafri berusaha menekan rapatnya pertahanan Filipina demi mencari gol pembuka. Namun, lini belakang Filipina tampil disiplin dan membuat duet Rafael Struijk serta Mauro Zylstra kesulitan mendapat ruang tembak. Pertahanan The Ascals muda yang solid memaksa Indonesia lebih banyak mengalirkan bola di lini tengah untuk mencari celah. Peluang emas pertama baru hadir pada menit ke-22 melalui skema bola mati yang cukup menjanjikan. Donitri Pamungkas melepaskan tendangan bebas terukur, tetapi bola masih bisa ditepis dengan baik oleh kiper Filipina. Kegagalan itu tidak membuat Garuda Muda mengendurkan tekanan dan mereka terus menggempur pertahanan lawan. Serangan dari berbagai sisi lapangan terus dibangun, namun kurang tenangnya penyelesaian akhir membuat peluang tak berbuah gol. 6 menit kemudian, giliran Muhammad Ferrari mencoba memecah kebuntuan lewat tembakan jarak jauh. Namun kembali, penjaga gawang Filipina tampil sigap dan mampu menggagalkan ancaman tersebut. Memasuki menit ke-35, kombinasi apik dari lini tengah yang dikomandoi Ivar Jenner mulai terlihat. Jenner memberikan umpan terukur kepada Rivaldo Pakpahan, tetapi sepakan sang gelandang belum menemui sasaran dan hanya melintas tipis di samping gawang. Di sisi lain, Filipina sukses menjalankan strategi bertahan total dengan menumpuk banyak pemain di wilayah sendiri. Mereka hanya sesekali mengandalkan serangan balik cepat, namun upaya tersebut masih bisa diredam oleh Dion Marks dan Kadek Arel. Meski menguasai pertandingan dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya, Indonesia tetap gagal mencetak gol hingga tambahan waktu berakhir. Petaka malah hampiri Garuda Muda di masa injury time, di mana Filipina berhasil menjebol gawang Cahya Supriyadi. Memaksimalkan lemparan ke dalam, striker Filipina menyambar bola dengan sundulan dan membuat skor berubah 1-0. Tak lama setelah gol tersebut, peluit tanda jeda turun minum berbunyi dan membuat Garuda Muda sementara tertinggal dari Filipina. Untuk skor akhir kalian, bisa lihat di judul dan thumbnail video ini ya guys. Alhamdulillah, kabar gembira Ramadan Sananta bikin free assist saat striker Timnas Brunei. Jadi bintang, DPMM FC raih kemenangan kedua di Liga Malaysia. Striker Timnas Indonesia yang berkarir di Liga Malaysia, Ramadan Sananta turut menyumbang free assist atau umpan kunci saat DPMM FC menang 4-2 atas Immigration FC Minggu 7 Desember 2025. Ramadan Sananta menjalani laga ke-10 bersama DPMM FC saat bersua Immigration FC dalam lanjutan Liga Super Malaysia di Stadion Nasional Hassanal Bolkiah Minggu malam waktu Indonesia Barat.
striker timnas Indonesia kembali dipercaya sebagai starter dalam laga ini. Tampil menyerang di depan supporter sendiri, DPMM FC justru malah harus kebobolan lebih dulu dari tim tamu. Tepatnya pada menit ke-5, Wilmar Jordan memanfaatkan bola pantul dari kiper DPMM FC yang menepis sepakan lawan. 1-0 untuk Immigration FC. Namun DPMM FC tak butuh waktu lama menyamakan kedudukan. 10 menit berselang, Azwan Ali memanfaatkan kesalahan dari bek lawan untuk kemudian berada dalam 1 lawan 1 dengan penjaga gawang. Dengan sontekan mendatar, Kapten DPMM FC itu mencetak gol penyeimbang 1-1. DPMM berbalik unggul pada menit ke-21 lewat Hakeme Yazid Usai memanfaatkan umpan sundulan dari Jordan Murray. Penyerang timnas Brunei kembali mencetak gol pada menit ke-26. Kali ini, Ramadan Sananta memberi pre-assist atau umpan kunci kepada Azwan Ali yang memudahkan Hakeme Yazid mencetak gol dengan sontekan mudah. Skor 3-1 untuk keunggulan DPMM FC bertahan hingga babak pertama berakhir. Di babak kedua, DPMM FC masih tetap bermain menyerang. Sananta mendapat peluang emas pada menit ke-52 lewat sundulan, tapi masih melenceng di sisi gawang Immigration FC. Justru Immigration FC mendapat penalti pada menit ke-69 karena kiper DPMM FC melanggar Wilmar Jordan di kotak penalti. Wilmar Jordan mengambil eksekusi sendiri dan dengan tenang menaklukkan kiper DPMM FC, Haimi Nyaring. 2-3, DPMM FC pada akhirnya mampu mengunci kemenangan 4-2 setelah Miguel Oliveira mencetak gol penutup pada menit ke-86. Pemain asal Portugal itu melepaskan sepakan kaki kanan keras dari luar kotak penalti yang menghujam gawang Immigration FC. Skor 4-2 bertahan hingga akhir. Ini adalah kemenangan kedua untuk DPMM FC di Liga Malaysia musim ini dari 10 laga yang sudah dijalani. Mereka kini naik ke peringkat ke-10 klasemen sementara. Sementara itu, Ramadan Sananta bermain 77 menit dalam laga ini. Ex-striker Persis Solo terus menjadi andalan pelatih DPMM FC, Jamie McAllister, karena kerap menjadi starter.